Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Yang kita hormati Ibu Ketua Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Al-Ihsan dan seluruh jajaran kepengurusannya. Kemudian yang kami muliakan ibu-ibu kami, para ummahat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ihsan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semua kita semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di majelis ilmu ini guna memantapkan iman kita, memantapkan ibadah kita, memantapkan silaturahim kita. Karena dengan wirid-wirid pengajian inilah kita bisa bertemu ramah. Kalau tidak ada pengajian, tangan kita di HP taruh. Kita sibuk dengan aktivitas kita mencari nafkah atau membantu suami dalam memenuhi nafkah. Nah, paling tidak ya, seminggu sekali kita hadir untuk akhirat kita, untuk agama kita. Mudah-mudahan Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau uswatun hasanah, contoh teladan. Semoga kita ini menjadi umat-umat yang dicintai, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diperjumpakan Allah dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu para ummahat majelis ilmu Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas undangan ibu-ibu untuk kesekian kalinya dengan Ustaz Najamuddin. Kajian kita kesempatan ini memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Itu judulnya, memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Dalil surah Al-Anfal ayat 24. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Anfal ayat 24 ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya hai orang-orang yang beriman. Salah satu tanda ayat-ayat yang turun di Madinah diawali ya ayyuhalladzina amanu. Karena dalam ilmu Al-Quran ayat itu turun, ada yang turun di Mekah namanya surah ayat Makkiyah. Ada yang turun di Madinah namanya surah Madaniyah. Berdasarkan lokasi turun. Tetapi jumhur ulama Al-Quran mengatakan bahwa turun Al-Quran itu bukan dilihat pada lokasi turunnya saja,
tetapi berdasarkan hijrah dan sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ada ayat tuh yang turun di Mekah, namun dia dikategorikan surah Madaniyah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Contoh, ketika Allah berbicara masalah surah Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam, itu turunnya ketika Haji Wada. Haji Wada di mana? Mekah atau Madinah? Bu, haji di mana? Mekah atau Madinah? Di Mekah. Tak ada yang di Madinah. Haji di Mekah, umrah di Mekah. Madinah itu ziarah, kunjungan. Maka ayat Al-Anfal 24 ini turun di Madinah, maka dia kategori Madaniyah. Diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itulah panggilan romantis Allah pada orang-orang Madinah. Karena kalau di Madinah itu orang Muhajirin dan Ansor sudah dipastikan itu orang beriman, kecuali campurannya orang-orang Yahudi pasti ada, ya. Jemaah yang mulia Allah, apa himbauan Allah dalam surah Al-Anfal 24 ini? Istajibu lillahi walir rasuli. Penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulmu. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah memanggilmu, ya, lima yuhyikum, dan panggilan itu adalah untuk menghidupkanmu. Nah, jamaah yang mulia Allah, kita lihat dulu ayat ini turun, apa asbabnya, apa sebabnya. Dalam sebuah riwayat, kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Mu'alli, ya. Abu Sa'id Al-Mu'alli ini suatu ketika dia sedang sholat, lalu Rasulullah memanggilnya, namun dia tidak menyahuti. Sesudah dia sholat, dia temui Rasulullah. Ya Rasul, apa yang Rasul panggil tadi? Ambo sedang sholat tadi ya Rasul. Apa kata Rasul? Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayat turun untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul? Makanya turun surah Al-Anfal ayat 24 ini. Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah, sebenarnya saya memanggilmu itu karena saya akan mengajarimu sebuah amalan, sebuah ayat atau surah Al-Quran, yang surah itu akan menghidupkanmu, menghidupkan imanmu, menghidupkan hatimu. Apa itu ya Rasulullah? Surah Al-Fatihah, yang ayat ini dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang. Kenapa Al-Fatihah itu 7 ayat yang berulang? Karena berulang turunnya. Di Mekah pernah turun, di Madinah pernah turun, dan ayat ini juga diulang-ulangi dalam salat kita. Ya kan Bu? Ya. Laisa salat kita kalau nak baca Fatihah? Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Sahih Bukhari. Tidak sah solat, ada solat kalau nak baca Fatihah. Jadi setiap rakaat itu baca Fatihah. Nah, makanya itu dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, diulang-ulang membacanya. Dan Al-Fatihah pun tak pernah kita hafal doh, tapi hafal seorang, ya kan? Le pernah menghafal surah Fatihah, tidak doh, ya. Tapi hafal seorang, hafal sendirinya. Kenapa? Karena sering diulang-ulang. Baik dalam salat kita, baik dalam doa kita, baik dalam perjalanan-perjalanan kita, maupun dalam ruqyah, pengobatan-pengobatan. Ketika ada yang bermasalah, ada gangguan, itu dibaca Al-Fatihah. Tidak perlu mencari dukun, ambil saya air mineral itu, bacaan surah Al-Fatihah lah disambung. Ya.
Insyaallah anda perlu pakai mbah dukun ya. Gitu. Karena Al-Qur'an itu salah satu hikmahnya namanya adalah untuk syifa. Apa itu syifa? Pengobatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan salat tadi, kalau kita sedang salat ada orang yang memanggil kita, orang gaya awak, kawan dan lain sebagainya. Dicaliat pada solat kita tadi. Kalau solat kita itu solat sunat, boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Contoh, orang termasuk Assalamualaikum. Itu kan, ada jawab ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan memang ada, kalaulah 3 kali diucapkan salam, tidak ada orang menjawab. Walaupun otonya ada di garasi, walaupun motornya ada di terasnya, kita tidak boleh kita ini langsung kerasan mau masuk juga, memaksa tidak boleh. Aku tidak dijawab salammu, oto ada, kan itu kan, pondanya ada, pasti ada orang. Bisa jadi orang ada di dalam, tapi dia belum berkenan, ya kan? Mungkin pakaiannya, kondisinya dan lain sebagainya belum dalam kondisi belum siap dia untuk menerima kita. Jangan kita memaksa, ya. Walaupun ada foto orang di situ parkir ya, di rumahnya, ya, di garasinya, hondanya, jangan kita kan ada fotonya, enggak kama-kama itu di rumah tuh. Enggak. Kalau lah 3 kali diulangi, enggak ada yang menjawab, farji. Kembalilah kamu, baliklah kamu, huwa azkalakum wa athhar. Itu lebih baik dan mensucikan bagimu, menjaga muruah kita. Jangan kita ngeyel, memaksa-maksa, ya. Kemudian kalau ada orang yang memanggil-manggil kita dari luar, dikasih kode dengan mengeraskan Allahu Akbar, ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Salat, itu kan? Atau kalau memang itu sangat penting, sangat darurat, sangat urgen, orang yang memanggil kita tadi, kalau kita solatnya itu solat sunat, batalkan saja. Batalkan solat sunat kita, dijawab salamnya, dipenuhi apa yang dia minta. Tapi kalau solat wajib tetap kita lakukan sampai selesai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memerintahkan kita untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Apapun panggilan Allah dan Rasul, apa saja perintah Allah dan Rasul, kita penuhi. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah, taatilah Allah sedaya kemampuanmu. Kekuatan gitu aja ya, tak boleh dipasor dong. Sekekuatan kita, ya, sekemampuan kita. Tapi ini ada aturan mainnya. Kalau yang wajib-wajib memang sepenuhnya. Tak bisa dong. Ambo solat ko Ustaz 3 waktu saja, tak bisa dipasor dong. Aduh waktu lain nantilah kalau ambo lah hijrah, tak bisa. Ya, harus itu. Harus. Jadi ada aturan main. Penuhilah seruan Allah dan Rasulmu. Ya. Di mana seruan Allah? Di mana seruan Rasulullah? Seruan Allah ada di dalam Al-Quran. Seruan Rasulullah ada dalam sunnah. Dan itu kasadonya ada di dalam rukun Islam. Bara rukun Islam 5. Bara rukun Islam 5. Nan 5 tu harus kita berikhtiar itu. Ya, harus kita berikhtiar. Mengucap 2 kalimat syahadat ialah jalih tu. Kalau ingin non muslim masuk Islam pasti, ya. Kalau dia non muslim masuk Islam pasti pertama sekali syahadat. Ikrar syahadatain pasti. Kalau kita kok terlahir dalam kondisi muslim muslimah, maka kita ke di mana mengucapkan 2 kalimat syahadatnya Ustaz?
ya kan? Itu diazankan dan diiqamahkan, dididik dengan didikan Islam. Kalau kita salat, kita membacakan 2 kalimat syahadat terus menerus. Begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga haji kalau kita mampu. Dan itu jemaah kita sudah berangkat untuk melaksanakan haji dari Dumai ya semalam. Semoga haji mabrurah. Amin. Bagi kita yang belum, tentu berikhtiar kita. Nah, berikhtiar, paling tidak kita melaksanakan umrah. Maka jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya panggilan Allah dan Rasulnya ke tanah suci itu bukan pertama sekali panggilan karena ada duit. Betul Bapak Ibu, Ibu-ibu? Kalau memang standarnya orang yang berduit, banyak orang yang berpiti tapi tidak sampai loh. Iya kan? Iya. Sampai. Dia ada niat, dia ada ikhtiar. Maka yang paling utama itu adalah ilmu. Makanya di dalam Al-Quran untuk haji ataupun umrah itu disampaikan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tidak randang hijaunya, ya, tidak pitih hijaunya. Walaupun memang itu nanti untuk dokumen-dokumennya, itu untuk pendaftaran segala macam halnya, ya kan? Akomodasinya, pesawat. Maka haji dan umrah itu sebenarnya kan gratis sebenarnya. Yang kita bayar itu adalah akomodasi kita, pesawat kita, makan kita. Siapa menanggung kalau tidak kita? Ya kan? Ya. Kalau yang haji umrah itu enggak bayar gratisnya, ya. Paketnya itu yang dibayar, kan begitu. Maka jemaah melihat Allah, bekal utama kita menuju haji dan umrah itu adalah bekal ilmu. Diilmui dulu, karena mohon maaf banyak orang yang haji tapi tidak mengambil iktibar dari haji. Banyak yang umrah tidak pula mengambil iktibar dari umrah, menganggap ringan saja. Ya, kamu kan tidak haji doh, kamu umrahnya macam. Padahal sebenarnya umrah ini juga haji, tapi haji kecil. Betul tak? Nah, betul. Kalau inilah sampai kasinan, ini harus menjaga akhlak. Kita kan terkadang ringan saja. Lah banyak yang pergi umrah tapi pulang dari umrah aurat belum istiqomah ditutupnya, solat 5 waktunya juga belum istiqomah, ngaji malih ya. Ya. Siap. Maka harus diilmui, ya, harus ada ilmunya. Maka segala halnya harus kita ilmui, jemaah yang mulia Allah Subhanahu. Baik, penuhilah panggilan Allah dan Rasulmu apabila ia memanggilmu. Panggilan Allah dan Rasulnya itu lima yuhyikum. Semuanya itu hikmahnya untuk kebaikan kita. Contoh mak, ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah. Apa artinya tuh? Mari kita salat. Sesudah hayya 'alas shalah 2 kali, apa yang dibaca muazzin lain? Hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Menuju kemenangan. Mari kita menuju kemenangan. Nah, kan nampak tuh, ketika Allah memanggil kita beribadah salat, di balik itu Allah sudah menyiapkan rencana yang terbaik, peluang yang terbaik untuk kita untuk meraih kemenangan. Betul tak? Cuma bakunya tidak datang. Mak, bakunya tidak datang, mak. Lah dipanggil, ayalah solat 2 kali. Mari kita solat. Ayalah solat, taruh salat. Ya kan? Ayalah falah, mula lu'julilah. Nah. Gitu. Allah panggil kita untuk beribadah. Allah siapkan hayya 'alal falah, hari kemenangan. Tapi kita kok nio kalah juga. Ndak nio kemenangan. Nah, kata Nabi, ya, "Lau ta'lamu ma fi salawatil khams
Andai kata manusia itu, orang beriman itu tahu betapa besarnya fadilah datang ke masjid itu untuk salat 5 waktu, ya, salatul isya wal fajr, salat terutama salat isya dan salat subuh, la'atuhuma, pasti mereka akan datang walau habawan, walaupun dengan merangkak-rangkak. Lai tahu mak merangkak-rangkak? Ngesot. Nah, merangkak-rangkak bagaikan bayi yang baru belajar berdiri, belajar berjalan, kan merangkak dulu kan, baru tagak-tagak, baru jalan. Nah, kalau tahulah manusia tu nikmatnya, besarnya fadilah salat tu berjemaah, terutama isya dan subuh tu, pasti mereka akan datang dari rumahnya walaupun dengan merangkak-rangkak. Diistilahkan dalam hadis itu merangkak, begitu payahnya, sukarnya dia untuk berjalan. Dengan merangkak pun ini cuba, ini usahawan. Begitu besarnya hayal al-falah. Makanya jemaah melihat Allah SWT, kalau solat tu azan berkumandang tu, kalau Allah Akbar, apa jawabnya? Allah Akbar, Allah Akbar juga. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hayya 'alas salat, la haula. Hayya 'alal falah, baku itu jawabnya. Baku na hayya 'alas salat, hayya 'alas salaju. Baku na hayya 'alal falah, hayya 'alal falaju. Kenapa tidak itu? Karena kita tidak memiliki daya, kekuatan, kemampuan untuk melakukan ketakwaan, untuk jago dari tampil lalu awak tu, terutama salat subuh kan dingin tu, ya, pergi ke kamar mandi, mau mandi ataupun mau berwuduk, cuci muka, berwuduk, bergerak menuju masjid musalla itu kalau tidak dengan daya kekuatan yang Allah berikan, kalau tidak dengan seruan iman, lai taluk tu. Kadang sudah bersiap-siap kita untuk sholat, sudah mandi, sudah berwuduk, sudah bersih-bersih, tiba-tiba ada saja halangan-halangan syar'i. Apa halangan-halangan syar'inya? Ya, kadang mencret lah, pusing lah kepala, tumbang, ya kan? Aduh saya, atau terjatuh lah, keseleo, ya. Banyak saja halangannya. Atau mohon maaf, kodok hajatnya itu keluar aja. Ada tuh yang seperti itu, ya kan? Maka daya kekuatan kita tidak ada selain izin dan ridho Allah. Makanya ketika ayalah salat, ayalah falah itu la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita menjawab itu dari rumah, bergeraklah kita ke masjid itu, bergerak kita ke musola itu, setiap langkah kanan kita Allah lipat gandakan pahalanya, Allah angkat derajat kita, setiap langkah kaki kiri kita Allah gugurkan dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya semakin jauh rumahnya dari masjid musola, semakin banyak peluang amalnya dari orang yang dakik tadi. Karena banyak yang langkah. Kalau rumah ibu dakik dari masjid musola, muta-muta lah dulu. Biar banyak pahala. Kita rugilah rumah lagi. Tapi mohon maaf yo. Mohon maaf. Ndak nyindir gitu. Kebanyakan rumah yang dakik, rumahnya di masjid musola, ndak nampak batang hidungnya. Mohon maaf. Ini ujian Allah ini. Bagi orang yang dekat rumahnya di masjid musola, ndak nampak ini. Atau tapi tak lambek taruh. Masbuk taruh. Orang yang rumah di ujung tu ndak masbuk doh. Hanya dakik masbuk taruh. Masbuk mending daripada ndak pernah nampak sama sekali. Kan begitu. Kalau masbuk kan lain datang itu tapi tak lambek kan begitu. Ini tidak nampak sama sekali. Panggilan iman. Makanya panggilan Allah itu lima yuhyikum, menghidupkan kamu. Ya. Kebaikan-kebaikan Allah siapkan untuk kamu, kata Allah dan Rasul. Jadi setiap kali langkah-langkah kita menuju ketakwaan itu, kita berharap kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu kita buka masjid atau musalla itu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah,
bukakanlah pintu-pintu rahmat kasih sayangmu untuk kami. Jemaah beliau Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuhi panggilan Allah dan Rasulnya tadi dalam rangka lima yuhyikum, untuk menghidupkan. Maka panggilan Allah sebenarnya terbagi tiga dalam hidup kita, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Yang pertama panggilan Allah melalui muazzin, yaitu salat. Yang kedua panggilan talbiyah, panggilan Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, baik untuk haji maupun umrah. Apa makna talbiyah itu, Ibu-ibu? Apa makna talbiyah itu? Saya pernah ngisi ceramah masalah haji dan umrah ini, banyak yang sulit menjawabnya. Apa itu mak? Amakallah hajah, ada yang udah hajah, ada yang la umrah. Apa makna di balik labbaik Allahumma labbaik tadi? Apa makna? Ya, bukan artinya, maknanya. Kita penuhi panggilan Allah untuk mentauhidkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ambo datang ya Allah. Ambo datang ya Allah. Datang dengan mengesahkan Engkau, mentauhidkan Engkau. Ya, artinya pulang dari situ iman haji hajah mantap harus. Iman Bapak Ibu tuh umrah pun mantap harus. Amin itu? Tidak semakin rapuh pula dia, tapi semakin paten, semakin terhunjam dia. Ya, karena dia tidak menghayal lagi, karena sudah nampak di hadapannya. Maka begitu pentingnya kita haji dan umrah ini, Ibu. Apa pentingnya? Pentingnya selain kita ini memenuhi panggilan Allah, kalau haji dan umrah ini kelebihannya hidup mulia, kalau mati awak syahid, masuk saru, akan murah tu. Satu, yang kedua, ya, ada tempat-tempat mustajab untuk berdoa di situ. Di tanah air tidak ada. Yang ada di tanah air waktu-waktu mustajab. Tampeknya tidak ada. Ya, tampek itu tidak ada yang mustajab. Ibu pergi ke Islamic Center Rokan Hulu, Pasir Pengarayan, samunya situ. Ya, nah samunya. Nah, ibu pergi ke Islamic Center Spirok, tapi orang yang ramai gini, samunya situ. Tapi kalau ke Masjidil Haram sekali itu 100.000, ya kan? Beda. Nah, dan tempat-tempat mustajab itu ada, itu yang diburu orang. Kalau di tanah air cuma waktu yang ada, waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, iya kan? Iya kan? Waktu berbuka, waktu sahur atau tahajud, waktu-waktu mustajab, ya? Antara azan, antara khutbah satu dan khutbah kedua, ya? Itu jemaah waktu-waktu yang mustajab. Sedangkan tempat yang mustajab tidak ada di tanah air kok. Di negari-negari tidak ada, hanya ada di Makkah dan di Madinah. Itu sebenarnya walaupun dengan paketnya sekian puluh juta, orang tak pedulikan itu. Yang penting tampil mustajab itu bisa hanya berdoa di situ. Itu jemaah. Maka jemaah yang mulia Allah, ini adalah yang kedua. Sedangkan panggilan Allah yang ketiga, panggilan yang terakhir, jemaah yang mulia Allah, adalah panggilan bila Israel datang memanggil. Itu kan ngiri itu ada gunanya piti yang banyak tadi le? Ada gunanya pangkat jabatan tadi tu le? Tak ada. Tapi piti harato yang banyak tadi, inya gunuan untuk beramal, ada gunanya. Bila Israel datang, langsung datang tu, wakafnya membangun masjid tu selama dipakai orang saja ikut. Ya.
mengalir. Jalur tak fikir dia awak, kami dulu Ustaz berwakaf tapi masjid lama. Ladian cuan tak tu nak ada le pahala le. Emangnya malaikat tu bodoh? Ya. Itu tak awak tu. Ya. Itu logika awak. Ya. Logika Allah dan logika malaikat itu tak sama dengan logika awak. Oh, ladian cuan ada nampak le tu Masya. Ya. Itu labi tu Ustaz. Itu catatan awak tu mah. Catatan malaikat tu yang otomatis. Habis. Ada habis-habis tu. Ya kan? Ada habis-habis tu. Yang lama dilelang ditambah di pembangunan kembali. Yang lama dilelang dijual murah tambahkan di pembangunan kembali kan? Ndak pun dilelang, ndak pun laku dilelang, tapi ibu tu bagi wakaf dulu tu tetap dalam catatan malaikat. Ndak ada malaikat ngecek tu. Oh, ikulah habis ko yo. Soalnya yang nyuruh tuan. Labi yo. Ndak ada peluang lain. Bodoh mana? Malaikat tu awak anggap enggak, ya? Jadi apapun yang sudah bapak ibu-ibu wakafkan yang dulu-dulu, jo yang kini-kini go untuk pembangunan go atau di madima-dima, maka sesungguhnya itu mengalir pahalanya. Itulah haratunan bisa dibawa mati, ya, dalam bentuk wakaf infak sedekah. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ceramahnya. Ketika kita tidak membuka hati, ayalah solat, pergi haji dan umrah, sebelum yang ketiga ini datang, apa kata Allah? Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatlah suatu saat nanti hatimu Allah palingkan. Tidak ada ketertarikan mulai untuk solat, tidak ada ketertarikan mulai untuk haji dan umrah, tidak ada ketertarikan lagi untuk wakaf infak sedekah, tidak ada ketertarikan untuk pengajian lain. Kenapa? Hati awak tu lawak dindingi, maka Allah dinding sebenarnya dinding sesungguhnya. Tidak tertarik awak. Ketika orang berbicara masalah solat, tidak ada tertarik awak. Ketika orang masalah membicarakan pengajian wirid, tidak ada tertarik, tidak ada makna tu leh. Ketika orang berbicara haji dan umrah, menyupai haji, awak diundang walimatus safar, harusnya hati awak tu maknanya tertarik. Ketika saudara kita jemaah kita pergi umrah, hati kita tu tertarik, ya kan? Yang penting tertariknya dulu. Kapan nanti berangkatnya itu urusan Allah. Yang penting tertariknya. Nah, kalau hati itu kita tutui, maka Allah pun akan membuatkan dinding pemisah, dinding hijab antara hati kita dengan amal-amal soleh. Jadi itu ya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan ingatlah nanti di akhirat kamu akan dikumpulkan oleh Allah. Tentu kita ingin bahwa ketika itu dikumpulkan, nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan amal kita. Orang nanti akan berlindung dengan infak sedekahnya. Orang nanti akan dihisab dengan amalnya. Orang akan masuk surga dengan amaliyahnya dari pintu-pintu khususnya. Ada orang yang masuk surga dari babur royan, pintu puasa. Itu orang yang rajin puasa. Tak puasa Ramadan aja. Puasa Ramadan orang sadunya bisa mah. Puasa Senin Kamis, puasa 6, puasa sunat. Itu yang ahli, itu yang ahli saum. Kalau Ramadan saya alun kan dipanggil itu. Orang sarai mah. Itulah jalesi itu wajib. Nah, yang betul-betul rajin dia puasa, itu nanti akan masuk surga dengan dari haji dan umrah dia masuk situ. Dari infak sedekahnya masuk di situ. Maka ada amalan-amalan khusus, amalan-amalan istimewa. Tentunya kita berharap kita masuk surga dengan amalan-amalan. Amin ya rabbal alamin. Itu pengajian, iklan. Boleh iklan sebentar ibu? Iklan. Ini kan ada film, ada iklan mah. Jadi iklan sebentar saya. Jamaah, ibu-ibu, Ustaz kan ada travel umrah. Kayak itu. Jadi jemaah milik Allah, insyaallah pemberangkatannya November ya. Lah ada yang mendaftar 2-3 orang lah, ya kan? Nah, ini grup dari Duma ini itu kita itu diamanahkan dari Pekanbaru. Travel Mudarris Mandiri Wisata MMW ya. Travel orang awak. Beliau ko alumni Al-Azhar Mesir, Ustadz Mudarris LCMA. Jadi
kalau orang awak dari Sumbar ikut tari banyak travelnya cek kok. Dari tahun 2000 sampai ke kini lebih kurang 5.000 jemaah hanya berangkaian. Belum pernah ketipu dan menipu. Itu yang jale. Jadi untuk Dumai ambo yang ditunjuk jo kawan-kawan PND, ada beberapa orang kawan-kawan pengurus mubalik Dumai ya yang ditunjuk dari Travelco. Jadi resmi kita yang maci. Jadi kalau ama ambo ete ambo ke berangkai umroh cubulah sekali jo ambo. Kami itu kita akan melihat bagaimana pelayanannya. Insyaallah hotelnya bintang 4. 13 hari ya. 13 hari berangkat dari Malaysia ya. Biaya paketnya memang agak lumayan, tapi sebenarnya amak latibo amak di Sinan baru menyasa yang paket-paket murah tu. Ya. 34 juta mak. Tapi yang 34 juta ko 13 hari ko mak itu insya-Allah amak pun tak latih berjalan dari hotel ke Ka'bah tu mak. Ya. Jadi tidak jauh jaraknya doh. Jadi sebenarnya paket itu tergantung bintangnya, begitu kan? Nah, kalau ambo rancak yang bintang-bintang ampe atau bintang 5, ya. Kalau yang muda-muda nak perlu pakai bintang doh. Di emperan tu selalunya. Itu namanya umroh backpacker, umroh ransel. Orang-orang India banyak yang di padang pasir ambil tenda mah. Aduh pakai-paketnya doh. Jalan kakinya, pakai bus, paca-paca kakinya. Itu batu-batu beriman. Indonesia tak ada yang tak ada. Kan jadi kalau yang udah lanjut usia kasihan awak kama awak agelah paket istimewa. Ya, biarnya enggak ada. Dari tanah air pun yang terasa ada. Gak ada mas tak mahal mah. Ya, dia ge murah tibusnan nyasa. Sekilo berjalan. Lain kalau damat sekilo berjalan ke Masjidil Haram Masjid Nabawi, enggak tahu kan? Ikut turun awak langsung ke Jam Gadang tu. Enggak Jam Gadang tinggi. Jam Gadang di Makkah ya. Turun langsung ke bawah Jam Gadang tu. Kan itu? Nah, jadi dakek-dakek Zam-Zam Tower itulah, ya kan? Nah, hotelnya Hotel Al-Masa ya. Dakek mana. Jadi amamo ikonyo kabar gembira dari mo iko lahamu sampaian. Jangan sampai go kenapa kamu tidak haji dan umrah? Tidak ada ustaz-ustaz yang nyampaian. Kecema lamu sampaian ya. Jadi lamu sampaian tergantung kita lagi. Kalau nomor saya bisa dihubungi nanti diminta nanti dengan ibu kita. Bu Wati. Asnati mau Ibu Samia. Ayo, sama ya, silahkan nanti mendaftar melalui mereka, boleh terserahlah kan. Saya datang membawa formulirnya, brosur semuanya nanti daftar di rumah ibu boleh juga ya. Jadi kini ko kantu-kantu aku nak terlalu kubana itu. Pokoknya jemput bola. Kalau ada yang umroh, telepon ambo langsung bawa saya ke mama. Itu kan. Begitu di DP 5 juta. Begitu ibu kasih 5 juta, langsung saya transfer ke Pekanbaru, datanglah koper ibu, sadu-sadunya ya, perlengkapan sadualahnya insyaallah taala. Nah, jadi insyaallah ikut travel rawa ndak ada penipuan siko 5.000 yang jemaah berangkat. Jadi memang amak biasa yo travel yang lain kan acubo ikut. Kan cubolo ikut dulu kami itu. Jadi ini pendatang baru di Dumai ya, Mudarris Mandiri Wisata MMW ya. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kita yang alumni Mesir, itu kenal beliau, Ustaz Mudarris ya, alumni dari Al Azhar Kairo. Pintar orangnya, cerdas. 3,5 tahun selesai di LC. Kan cerdas loh. Itu dan beliau itu dosen di Universitas UIN Suska Pekanbaru. Tapi dia ikut travel beliau banyak jemaahnya, beliau lah desain dari kampus. Anda jadi dosen leh. Fokus di travel ke beliau. Jadi jemaah kalau ada yang umpama berangkat, Jo Ustaz Najamuddin. Jadi ya, ibu ketua kita tadi Ustazah Senati tadi dan ibu-ibu kawan-kawan kita kok boleh ya
saya percayakan ke pengurus majelis taklimnya untuk mengendal jemaahnya biar lebih yakin ya. Arahkan ambo di rumah ibu yang berangkat umroh itu, ambo datang. Mau bawa formulirnya brosurun sadwala. Itu kan? Jadi jemaah mulia Allah, itulah iklan yang sepantasnya kan. Iklan alhamdulillah. Ngomong gitu lah zuru-zuru ko ha. Ko ada kawan kita nyupai nyo kan pelupo. Kalau bisa masih sendiri nyupai serang nasi ko jul pelupo. Pelupo jalan lupo itu. Itu umroh grup ndak ada campuran oma. Khusus Dumai aja. Ambo yang bawa langsung. Ya ada pemimpinnya situ. Ada ustazahnya. Ada ustazahnya. Berapa dananya biar ditahunya? 30 lampe. Itu ya. 30 juta. Ini tuh ya, kecuali lah paspor kan awak seorang kan kalau paspor. Tapi kadiurian jo paspornya mau siap membimbing ke imigrasi. Jadi jamaah sadanya urian. Ndak ada pai seorang, ndak ada. Awak langsung pai mau urusnya. Pokoknya sampai di imigrasi kita lah kerjasama je orang imigrasi. Kalau ada jamaah ambo langsung foto situ lah. Nah, banyak cerita lah selesai foto isi lah pulang. Itu insyaallah ya 34 juta insyaallah itu dekat ya, dekat travel dekat hotelnya dan makannya 3 kali ya, sama masakan Indonesia, catering Indonesia. Itu. Nah, jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, ditambah pula program ko ada tambahan namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ko di jagoan salat tahajud berjemaah. Ya, ada tausiah je muhasabah, ya kan? Ada zikir dan doa. Itu kita khususkan lo itu karena kita orang Dumai saja ada campurannya, itu kita khususkan itu untuk program tazkiyatun nafs. Anak ke dia doh. Nah, ndak ke dia doh. Ambo jo ustaz-ustaz PMD kawan nama yang mutunjuk, yang lah haji, yang lah umroh itu membimbingnya. Jadi yang padusi adalah ustazahnya mutawifah ya, membimbingnya. Jadi tour leader dari Indonesia dari Dumai Mbo, kawan-kawan Mbo, cewek ada juga ibu-ibu itu ya. Jadi berkabar aja lah kita dengan ibu-ibu kita yang ketua majelis taklim pengurus ko mau amanahkan untuk mau apa itu ya. Pokoknya ada kan daftar asabisi kayak ibu kita kok. Ya kan, kalau Ibu Asnati jo, mereka menelpon saya datang, langsung mengurusnya. Kita isi formulir di rumah ibu, biar ibu yakin ya. Iko inyo berencana kok, jadi Haji belum tahu juga lah. Kita tunda-tunda, biayanya pun kan banyak ya. Iya. Lamo ingin umroh. Iya. Inyo ada lupa yang payah mana? Lupa sama kami jemaahnya payah. Kan kita lupa. Macam mana payah kamu nanti itu kami? Dibimbing. Harus ada anak keluarga, itu kecil orang lu. Dibimbing, insyaallah nanti ada bimbingan spesial yang khusus yang seperti itu. Iya. Insyaallah. Ada anak koi? Ada. Kalau ada anak rancang. Kalau enggak, kami dari pihak dari Dumai ko ada yang. Ini kebaik kok ngaji alhamdulillah mulai terpanggil. Daftar lah, alhamdulillah mau terpanggil. Daftar lah dan tunggulah mulai. Kalau lama-lama aku payah wak. Itu kan panggilan nang ketiga tadi mah. Bila Israel tadi. Sebelum itu datang. Capeklah, lakilah. Ya seperti itu. Wasari'u, bersegera, megagehlah, capeklah. Itu jangan ditawar-tawar 5 tahun lagi 6 tahun lagi out baru kok. Piti yang banyak itu untuk ahli waris lah. Iyalah. Itu kan. Jadi jadi paling tidak itu kan untuk memantapkan rasa ibadah kita. Baik ibu-ibu, itu kabar gembira dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dah ibu, mungkin keluarga ibu, mungkin sanak-sanak ibu, mungkin jiran tetangga ibu, boleh ya. Jadi kita saling berkabar saja. Itu ya. Pokoknya melalui Bu Asnati, Ibu Wati, Bu Wet ya. Bu Samia boleh, silakan ya. Baik, demikian saja. Ada pertanyaan tidak? Dah ada bertanya, Mak? Iya. Silakan. Ya. Jadi orang ko di kulit itu besar. Ya. Jadi as istri
istri ko dah kurban dah, dia kurban. Ya. Katanya, kalau itu suami. Jadi Ustaz cerita itulah katanya kan. Jadi suami ada kita dari kurban. Ya. Yang istri ko jadi kita kurban dah. Nah, baru satu. Baik. Yang berkorban itu adalah paling afdolnya kepala keluarga. Kepala keluarga berarti suami. Walaupun nama suami taruh itu tahun itu, ibu jangan lupa seluruh kebaikan dari kurban itu mengalir ke seisi rumah. Istri mendapat, anak mendapat. Kalau nama ibu situ, de ibu mentang-mentang ibu PNS, ibu gaji gadang, suami lalu di rumah, ada kerajo, nama ibu situ tulis itu, haragoi juga suami ibu tu, angkatlah derajatnya. Jangan begitu bana, itu kan? Mentang-mentang awak nak kerja, nak gaji, nama awak setarui, itu kan? Buat nama suami. Nama suami itu afdol dan mewakili seisi keluarga. Walaupun itu piti ibu, agi ke suami atau agi panitia tu, tulis nama suami itu, betul ya? Maka tadi jangan logika gitu sama juga logika tadi. Logika Tuhan tu beda juga kita. Ya, kalau nama suami terus itu saya tak pernah Ustaz mendapat. Itu pendek bana semua. Itu kan? Iya kan? Tidak begitu. Ustaz, kalau suami yang meninggal bagaimana? Itu pengecualian. Kalau suami meninggal ya awak lah. Karena yang berkorban itu kan ada yang ngalir untuk sesungguhnya kan untuk yang hidup, kami itu. Dan fadilahnya sampai insyaallah kepada para almarhum. Yang mau makasih tadi suami masih hidup, ya kan? Dek mentang-mentang suami itu tidak aktif, tidak banyak pitih itu. Makku yang banyak pitihnya namanya sih berkibar. Suamiku redup, kan? Angkitlah derajatnya, ya kan? Malulah semua orang, ya kan? Jangan suami kita tidak pernah nampak, itu kan? Angkat derajat. Kan begitu? Suami tarik Ustaz. Kau kan suaminya tarik kurban. Iya. Jadi istriku lagi kurban apa? Iya, tak apa-apa. Nah, keduanya rancak ya keduanya. Gue dua. Mau ketujuh benar yang mau capek terisi itu. Ya kan? Nama suami satu, nama istri satu. Ya kan? Bagus. Oh itunya. Nah, bagus. Ya kan? Atau ya ganti-gantian pun boleh. Tergantung musyawarah lah. Patang kan nama muda, kini nama boleh. Kan itu. Jangan bercakap, ya kan? Ganti-gantian. Tapi sesungguhnya ketika nama suami itu terus tiap tahunnya itu tertulis, sesungguhnya fadilah kebaikan-kebaikan itu mengalir kepada istrinya, anak-anaknya. Kan Nabi Ibrahim, tidak nama Siti Hajar loh. Nama Ibrahim, pahalanya mengalir ke Siti Hajar, mengalir ke Ismail, mengalir ke anak cucu keturunannya, keberkahannya itu, ya. Jadi seperti itu, ibu ya. Rasa, ya. Baik, cukup ya. Baik ibu jemaah mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pengajian kita. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن غاب عنا ولمن حضرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب القوة أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب العافية
أبواب السلام وأبواب الجنة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.